Baik, selamat malam. Nama saya Gian Danovan dengan NIM 11 S24 004 dari Prodi S1 Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum pertama ya dari mata kuliah PBU, yaitu pemrograman berbasis objek dengan bahasa Java ya. Di video kali ini saya akan menjelaskan pertama, yaitu studi kasus ketiga ya dari Java. Jadi untuk yang pertama kali saya akan jelaskan adalah di sini. Integer n sama dengan sc dot next integer matrix sama dengan new integer. Jadi apa sih fungsi kode ini? Fungsi kode ini adalah untuk meminta ukuran matriks dengan ukuran n kali n. Lalu akan membaca isi matriks sebanyak n kali n juga. N kali n elemen maksud saya. Lalu di sini ada string nilai LSTR yang dimana itu statusnya tidak ada, dan seperti di bawah juga nilai kebalikan. Ada juga nilai tengah dan perbedaan, ada juga nilai dominan yang bakal kita cari selanjutnya. Untuk di sini ya, itu untuk sebenarnya untuk menginisiasi variabel. Jadi variabel yang dipakai untuk menyimpan perhitungan di sini. Dia bakal menyimpan perhitungan yang akan ada di program bawah ini yang kita akan baca. Lalu untuk mencari nilai tengah dulu ya. Untuk mencari nilai tengah itu digunakan if n sama dengan 1, integer centernya atau nilai tengahnya adalah matriks 0 kali 0, nilai tengahnya adalah string value of center, dominan sama dengan center. Seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika n sama dengan 1, nilai tengah adalah elemen satu-satunya gitu. Selanjutnya jika nilai n-nya itu ganjil, dia akan mendapatkan nilai tengahnya berdasarkan dari elemen yang berada di posisi n ini ya, yang berada di posisi n per 2 seperti itu. Sama itu, n per 2 di sisi kiri, n kedua di sisi kanan. Lalu ketika n-nya genap bagaimana? Nah, ketika n-nya genap, dia akan menjumlahkan untuk mencari nilai tengahnya. Apa yang dijumlahkan? Menjumlahkan 4 elemen yang ada di tengah matriks seperti itu. Lalu ini ada kasus khusus yang dimana ketika nilai matriksnya itu nilai luas matriksnya itu adalah 2 kali 2. Ketika nilai matriksnya 2 kali 2, ketika n sama dengan 2, tidak ada konsep L maupun kebalikan L seperti itu. Jadi hanya dipakai nilai tengah saja. Nilai tengah sebagai nilai dominan gitu. Lalu ada kasus selanjutnya itu untuk menghitung nilai L. Jadi sebentar. Ketika nilai L adalah bentuk huruf L, semua elemen kolom pertama itu ditambah. Nah, semua kolom pertama I itu, ketika I itu lebih kecil daripada N, I itu akan ditambah-tambah gitu seperti itu. Lalu elemen baris terakhir kecuali pojok kanan bawah, ini pojok kanan bawah itu akan ditambah kecuali pojok kanan yang bawah ya, seperti itu. Lalu untuk nilai kebalikan ya, bagaimana untuk mendapatkan nilai kebalikannya? Itu nilai kebalikan L adalah huruf L terbalik seperti itu. Kan tadi seperti L seperti ini, berarti L terbalik seperti ini. Semua elemen di kolom terakhir itu ditambah. Lalu elemen baris pertama kecuali pojok kiri atas gitu, akan ditambah kecuali yang pojok kiri atas gitu. Lalu ada menghitung perbedaan ya. Di sini kita cara menghitung perbedaan adalah integer perbedaan sama dengan mat ABS, yaitu nilai L itu akan dikurangi nilai kebalikan. Nah, nilai L akan dikurangi. Jadi untuk perbedaan itu sama dengan string value of perbedaan seperti itu. Lalu untuk menentukan nilai dominan bagaimana? Ketika nilai L itu lebih besar dari nilai kebalikan, maka nilai domain itu akan sama dengan nilai L seperti itu. Lalu jika nilai kebalikan L itu, di kasus lainnya, jika nilai kebalikan L itu adalah lebih besar daripada nilai L, sebaliknya
maka nilai dominan itu akan sama dengan nilai kebalikan seperti itu. Nilai dominannya adalah sama dengan nilai kebalikan gitu. Lalu bagaimana jika nilai dominan itu sama dengan nilai tengah itu sama-sama intinya. Jadi untuk yang akan menjadi nilai dominan itu adalah nilai yang berada di tengah. Seperti itu. Lalu outputnya adalah dengan kode seperti ini, if nilai str equals tidak ada, akan mengeluarkan input L seperti itu. Nah, ini hanya untuk memberikan outputnya. Baik, kita akan lanjut ke kode selanjutnya, yaitu studi kasus 4 dari program Java ya. Sebentar, ini akan kita mulai dari pertama. Oke. Uh, untuk penjelasan yang program keempat ini adalah kita akan membahas dulu tujuannya. Jadi tujuan program ini adalah untuk sebenarnya untuk menentukan atau membaca lah ya, sekumpulan nilai integer sampai itu program akan terus mengulang sampai pengguna atau user itu mengetikkan input seperti ini, itu garis sebanyak 3 kali ya. Lalu akan menghitung dan menampilkan seperti informasi statistik seperti sebentar ya, seperti nilai tertinggi, seperti yang ada di soal ya, seperti nilai tertinggi, terendah, nilai yang paling sering muncul atau nilai terbanyak ya, yang seperti di soal, dan yang paling sedikit muncul atau paling jarang muncul. Lalu dia akan mengeluarkan input juga jumlah total tertinggi. Jadi ketika kedua bilangan dijumlahkan, paling rendahnya berapa gitu. Nah, dan juga akan jumlah total terendah gitu. Jadi di sini adalah struktur utama ya dari program Java ya, public class. Jadi di Java ini sedikit berbeda dengan bahasa C. Jadi setiap programnya itu akan dibungkus dengan sebuah class ya. Dan di sini nama classnya juga harus sesuai dengan nama dari filenya seperti itu. While true. Jadi kita masuk ke while true ya. While true ini apa? Itu adalah untuk membaca program secara berulang ya. Jadi dia akan membaca program dari user. Jika user memasukkan input ini, maka program akan berhenti membaca seperti itu. Jadi setiap nilai yang disimpan akan terdaftar di mana ya? Sebentar, di daftar nilai. Nah, lalu untuk urutan input, jadi di hash map nilai itu untuk menghitung berapa kali nilai muncul yang ada di sini. Seperti itu. Lalu kita akan mengkonversi ke array ya, yang menggunakan integer arrays nilai sama dengan daftar nilai dot stream map to integer seperti itu, to array seperti itu. Itu fungsinya untuk mengubah array list menjadi array biasa agar mudah diolah dengan perulangan seperti itu. Lalu kita akan masuk ke apa ya? Ke program kecil selanjutnya, itu mencari nilai tertinggi. Jadi untuk mencari integer nilai tertinggi ini, kita akan membandingkan setiap elemen yang ada, setiap input yang ada gitu. Lalu ketika sudah ditemukan nilai tertinggi dan terendahnya, ini sekali dua ya, untuk menentukan nilai tertinggi dan terendahnya. Ketika kedua nilai sudah dapat, kedua nilai itu akan disimpan di integer nilai tertinggi dan integer nilai terendah seperti itu, maximum and minimum seperti itu. Lalu ada juga tadi seperti di atas, kita akan mencari jumlah terendah ya, jumlah terendah dari sebuah program. Jadi program ini adalah jumlah total yang ada sama dengan jumlah total sama dengan nilai dikali banyaknya nilai tersebut. Seperti itu. Nilai dikali banyaknya nilai tersebut dicari mana yang memiliki jumlah total terkecil. Nah, seperti itu. Lalu untuk menentukan nilai terbanyak bagaimana? Untuk menentukan nilai terbanyak ini akan disimpan ya di integer nilai terbanyak. Kita akan menghitung frekuensinya. Kita hitung frekuensi tertinggi ya. Lalu akan disimpan nilainya yang pertama kali mencapai frekuensi tersebut, yaitu frekuensi terbanyak gitu. Frekuensi terbanyak. Lalu kita akan menentukan bagaimana untuk
mencari nilai yang terdikit. Nah, untuk mencari nilai terdikit itu kita akan menggunakan for integer i ketika i sama 1, ketika i itu lebih kecil daripada array nilai, panjang array nilai, itu akan ditambah-tambah seperti itu. Jadi dengan cara yang mirip, dicari nilai yang frekuensi paling kecil, seperti itu. Lalu kita masuk menghitung jumlah total tertinggi ya. Nah, untuk mencari total tertinggi ini kita menggunakan cara nilai itu dikali dengan sebentar. Nilai akan dikali dengan frekuensi untuk semua nilai seperti itu. Jadi dicari mana yang paling besar atau mana yang paling tinggi gitu. Lalu di sini untuk memberikan outputnya seperti itu. Dia akan ngeprint nilai tertinggi, terendah, terbanyak, tersedikit, dan jumlah tertinggi, dan terakhirnya jumlah terendah seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian saja dari video presentasi saya. Terima kasih.